Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sport lovers. Nah, senang sekali tentunya saya Jabal Rahmat kembali menjumpai kalian semua di Sport 55 untuk edisi hari ini. Nah, para pecinta sport dimanapun kalian berada, tentunya pada segmen kali ini kita akan memberikan salah satu suguhan yang spesial. Kenapa? Karena kita sebentar akan membahas laga-laga big match. Salah satunya adalah El Clasico yang nantinya akan bertanding. Dan di sini kita sudah kedatangan tamu masing-masing fans dari Barca dan juga Real Madrid. Tapi sebelum kita memperkenalkan para fans yang sudah datang di sini untuk kita ajak berbincang-bincang, saya ingin menyapa partner saya dulu yang sempat gini ya, artinya agak sedikit apa ya, artinya cukup ini juga ya, artinya hilang sementara waktu ya karena Bung Fahmi ada sedikit urusan. Jadi kemarin saya sempat membawa episode sendiri. Bung Fahmi pun seperti itu dan sekarang kita digabungkan lagi menjadi satu. Oke, saya sapa dulu Bung Fahmi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke Bung Fahmi, seperti biasa ya. Kita kedatangan tamu kembali dan tentunya ini kita akan sedikit mengulas terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung nanti dan tentunya ini sangat menarik. Karena di mana-mana kalau misalnya El Clasico itu akan bertanding, itu banyak sekali spekulasi yang muncul. Ya, baik dari prediksi pertandingan, terus line up yang akan diturunkan oleh kedua tim dan lain sebagainya. Nah, berhubung karena ini momennya sangat krusial, maka dari itu kita sengaja mengundang ya masing-masing fans dari kedua tim ini untuk datang ya agar bisa berbincang-bincang bersama kita terkait dengan seperti apa strategi yang akan diturunkan oleh kedua tim. Oke, baik Bung Fahmi, mungkin kita langsung saja sapa tamu kita. Yang pertama di sini ada Bung Muhammad Arifuddin atau biasa dipanggil Bung Arif dari Indobarka Makassar. Bagaimana kabarnya Bung Arif? Selamat malam, Pak. Baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. baik. Dan yang kedua di sini sudah hadir juga Bung Abdul Wahid atau biasa kita panggil Bung Wahid ya dari PRNI atau Pena Real Madrid di Indonesia Regional Makassar. Ya. Bagaimana kabarnya Bung Wahid? Alhamdulillah baik, Bung. Alhamdulillah baik. Oke, baik sport lovers, mungkin langsung saja kita akan berdiskusi bersama dengan kedua fans dari masing-masing tim yang akan berlaga nanti dan tentunya sebentar juga Bung Fahmi akan memberikan sedikit analisanya ya atau prediksinya seperti itu terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung nanti. Tapi nanti Bung Fahmi Ya, kita netralnya. betul, bagian netralnya ya. Karena di sini fans dari kedua tim yang akan bertanding sudah bertemu, tapi ya tentunya bukan untuk mengadu domba ya. Kita hanya ingin mendengarkan kira-kira bagaimana strategi yang kemungkinan besar akan diturunkan oleh kedua pelatih dari masing-masing tim dari kacamata para fans gitu ya. Dan mungkin untuk yang pertama saya ke Bung Arif dulu deh. Dari Indobarka Makassar. Nah, kira-kira kalau misalnya dilihat dari permainan Barcelona di musim ini, mengingat bahwa sang Mega Bintang sudah hengkang, gitu ya, ke PSG. Banyak yang menyayangkan dan tentunya banyak juga yang meragukan bahwa Barcelona akan seperti dulu. Ada pasti yang berasa bahwa setelah Messi hengkang ke PSG, permainan Barcelona tidak akan sehebat yang kemarin-kemarin seperti itu. Nah, sedikit tanggapan dulu, Bung Arif terkait dengan hal ini. Baik, terima kasih. Jadi kalau bicara masalah filosofi dari Barcelona itu sendiri, memang tidak terlepas dari tiki taka dari itu ya. Jadi setiap pelatih yang masuk atau setiap pelatih yang baru di Barcelona itu harus mewajibkan untuk filosofi bermainnya tidak hilang. Tetap seperti itu ya. Walaupun sang Mega Bintang sudah pindah, tetapi hal itu tetap harus tetap dijalankan seperti itu. Oke. Kalau misalnya kita lihat ya, kemarin kan bukan kemarin sih, beberapa musim sebelumnya karena Barca ini ditakuti karena ada Messi di dalamnya. Nah, kira-kira menurut Bung Arif sendiri sosok Barcelona tanpa Messi pun akan artinya tetap disegani oleh tim-tim yang akan melawan Barcelona nantinya, atau mungkin menurut para fans kayaknya agak-agak ini nih ya, para lawan kemungkinan besar agak merasa bahwa Barcelona sudah tidak ada apa-apanya lagi setelah tidak ada Messi. Kalau bicara Messi ya, otomatis kalau kita menilik sejarah pasti banyak torehan ketika Messi ada di Barcelona. Itu sudah pasti tidak bisa dipungkiri. Tetapi kalau melihat torehan permainan Barcelona itu sendiri, tetap disegani dan ditakuti oleh
tim-tim Eropa Oke, dari berarti- strategi dan permainannya. Walaupun Sami Bintang sudah hengkang, tetapi masih ditakuti lah kalau saya menurut Oke, saya. intinya masih ada pemain-pemain hebat lah. Iya. Selain Messi, bukan hanya Messi, tapi Betul. banyak pemain muda yang dimiliki Barcelona dan ya tentunya skillnya ya bisa dikatakan hampir lah sama atau bahkan ada yang sama Iya, dengan Messi. baru berkembang deh. Oke, baru berkembang. Nah, saya masih ke Bung Arif nih sebelum saya ke Bung Wahid terkait dengan strategi yang kemungkinan besar akan diturunkan oleh sang pelatih di laga El Clasico nanti. Ini kan menarik ya. Iya. Bisa dikatakan bahwa ini pertemuan perdana El Clasico di musim ini. Iya, betul. Dan tentunya kalau misalnya kita lihat tren dari hasil pertandingan Barcelona bisa dikatakan belum terlalu stabil Iya. karena sempat mengalami kekalahan juga dengan beberapa tim yang bisa dianggap di bawah dari Barcelona. Nah, sedikit tanggapan Bung Arif dulu nih Iya. terkait dengan strategi yang kemungkinan besar akan diturunkan oleh pelatih Barcelona. Baik. Kalau strategi El Clasico, saya lihat dari sumber yang saya baca, Pak ya. Kan Real Madrid dengan Barcelona pertemuannya sepanjang sejarah, itu yang sumber yang saya baca itu sudah mempertemukan sebanyak 245 pertemuan. Wow. Dan setiap tim itu mendapatkan 74 kemenangan. Hanya kemarin minus 1 kali, Barcelona dikalah 2-0 pada saat tahun lalu. 2020 2-0 di Real Madrid. Oke. Hanya minus 1 kemenangan dari Real Madrid untuk kemenangan dari El Clasico, berbicara El Clasico, Pak ya. Iya. Nah, untuk strateginya yang saya lihat tetap sama seperti kemarin-kemarin, tetap 4-3-3, walaupun dia rubah posisi striker dan gelandangnya, Frankie de Jong tetap di tengah dengan Busquets. Iya. Di atas dia masih mengandalkan Memphis Depay. Dan Oke. kembalinya Ansu Fati mungkin bisa lebih menggedor lagi untuk penyerangnya. Oke, baik. Itu sedikit strategi. Sebentar kita akan lebih mendalami terkait dengan strategi yang kemungkinan besar akan diturunkan oleh pelatih Barcelona. Nah, saya ke Bung Wahid nih. Nah, Bung Wahid, seperti yang tadi saya sampaikan ya untuk kans Barcelona sendiri bahwa ini adalah pertemuan pertama Klasiko di musim ini. Dan sama halnya juga kalau misalnya kita lihat dari rentetan pertandingan yang sudah dilakoni oleh Real Madrid, bisa dikatakan juga Real Madrid masih agak sedikit belum terlalu Belum stabil. stabil gitu. Kadang kalah oleh tim-tim yang mungkin kebanyakan fans menganggap bahwa ini adalah tim di bawah sih sebenarnya Real Madrid, tapi entah kenapa ternyata Real Madrid kalah pada saat pertandingan. Nah, kira-kira untuk prediksi Bung Wahid untuk Real Madrid ini ya pada saat nanti melawan Barcelona seperti apa nantinya? Ya, terima kasih. Untuk prediksi di pertandingan nanti di El Clasico melawan Barcelona, ya untuk kemungkinan besar pelatih Carlo Ancelotti itu akan menurunkan skuad yang sama, Sama juga ya? yang Oke. sama. Artinya di posisi gelandang pasti yang 3 trio itu yang ada Luka Modric, Casemiro dan Toni Kroos. Apalagi saat ini ketiganya dalam kondisi fit untuk bertanding. Oke. Untuk di posisi penyerang ya sudah dipastikan Benzema tidak tergantikan lagi di Real Madrid. Dan kemungkinan menurut saya di babak pertama itu kemungkinan Hazard yang diturunkan. Di sebelah kanan ada Asensio. Untuk di babak kedua pastinya Vinicius yang akan menggedor di pertahanan Barcelona. Ketika pertahanan Barcelona sudah mulai capek atau ya sudah energinya terkuras, mungkin Vinicius sudah bisa dimasukkan untuk menggantikan Hazard. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa kalau misalnya dilihat dari prediksi Bung Wahid sendiri, strategi yang kemungkinan besar diturunkan oleh Real Madrid ini tidak berbeda jauh Tidak berbeda jauh dengan pertandingan sebelumnya. Yes. Ya meskipun mungkin kita lihat belum terlalu stabil ya, tapi mungkin sang pelatih melihat kayaknya ini formasi yang cocok nih untuk diturunkan nanti. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dilihat kan ada beberapa pemain yang cedera, Bung Wahid ya. Apakah itu tidak terlalu mempengaruhi performa dari tim Real Madrid sendiri? Untuk pemain cedera, mungkin dari musim lalu Real Madrid mendapatkan badai cedera yang bisa sampai gonta-ganti masuk ini tim medis ya. Untuk kali ini yang tidak bisa tampil di El Clasico itu ada Carvajal sama Gareth Bale. Tentunya di kondisi ini karena Carlo Ancelotti
saat ini sudah mengandalkan pemain-pemain muda dan ada beberapa opsi untuk pengganti yang ada saat ini yang siap bertanding untuk El Clasico nanti. Oke, berarti sudah dipersiapkan. Sudah oleh dipersiapkan. pelatih gitu ya untuk mengganti ini. Nah, Bung Arif sama halnya pertanyaan saya dengan Bung Wahid tadi. Ini kan Barcelona juga ada beberapa pemain yang cedera ya. Kalau saya tidak salah juga sang kiper juga ya. Ter Stegen. Sang kiper juga cedera dan kemungkinan besar tidak akan main nanti di El Clasico. Apakah ini tidak mempengaruhi performa dari Barcelona? Kalau dari segi permainan tetap stabil. Cuman kalau benteng pertahanan kita masih mengandalkan Ter Stegen. Oke. Nah, Ter Stegen diprediksi akan tidak tampil, namun ada peluang untuk bisa main karena sudah mulai pemulihan kemarin dari Oke. Ter Stegen. Kalau menurut Bung Arif, apakah dia main atau tidak nih nanti? Kalau dari prediksi line up dia tidak main. Tidak main. Tidak Ya? main. Tidak main. Iya, mungkin akan digantikan posisinya dengan kiper kedua. Oke, saya ke Bung Arif lagi nih. Iya. Kalau misalnya dilihat dari pemaparan dari Bung Wahid ya, adanya beberapa pemain yang cedera, terus juga kemungkinan besar line up yang akan diturunkan itu tidak berubah dari pertandingan sebelumnya. Kira-kira menurut Bung Arif, bentuk atau celah yang mana kira-kira nih yang bisa ditembus oleh Barcelona untuk mencetak gol? Apakah di bagian apakah sisi kiri kah, kanan kah, atau bagian mana kira-kira yang menjadi kelemahan untuk Real Madrid? Kalau dilihat dari pertandingan sebelumnya, celah-celah Real Madrid itu sebenarnya kalau crossing dia masih bisa tahan. Oke. Kalau crossing, namun kembali lagi untuk mengandalkan cara bermain Barcelona, filosofi Barcelona tiki taka dan permainan cepat itu akan gampang untuk memasuki pertahanan dari Real Madrid. Lebih utamanya lagi di posisi sebelah kiri. Oke. Untuk Jordi Alba bisa press masuk untuk mengopor bola ke tengah. Saya rasa itu yang lebih signifikan untuk bisa cetak gol. Oke, berarti itu salah satu mungkin yang bisa dilakukan. Iya. Kalau misalnya memang sang pelatih mendengar ini, bisa menjadi salah satu solusi juga nih. Iya, bisa. Ya. Kalau Bung Wahid sendiri kira-kira celahnya untuk Barcelona agar bisa ditembus ini kira-kira di bagian mana? Kalau melihat dari permainan Barca di pertandingan-pertandingan sebelumnya itu masih di pertahanan tengah yang masih belum komplit karena adanya pergantian back yang dimana Eric Garcia ya. Eric Garcia yang baru didatangkan dari Manchester City itu belum klop dengan yang dengan Pique. Jadi kemungkinan Benzema akan membuka ruang untuk yang bermain di posisi sayap kiri kanan. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa chemistry-nya belum dapat ya di benteng pertahanan dari Barcelona dan itu tentunya bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari Real Madrid. Oke, baik, saya ke Bung Fahmi nih. Tadi kita sudah mendengar sedikit ulasan dari Bung Arif, Bung Wahid terkait dengan kira-kira bagaimana bentuk strategi yang diturunkan oleh kedua tim. Nah, saya ke Bung Fahmi, bentuk prediksi yang kemungkinan besar akan diturunkan oleh kedua tim ini sebenarnya seperti apa? Kedua tim ini kan dalam kondisi yang masih berbenah secara garis besar seperti itu karena sama-sama menurunkan skuad muda lebih banyak walaupun itu sebagai pelapis ataupun starter terbukti beberapa kali di pertandingan sempat juga menahan kekalahan bahkan ada di luar dugaan kita bahwasanya pemain-pemain yang muda ini bisa menjadi pembeda di laga-laga menentukan. Tentu seperti Real Madrid ada pemain tengah yang baru dibeli seperti Camavinga walaupun memainkan 3 gelandang yang sudah senior tetapi Camavinga terkadang bisa sebagai super sub di situ. Begitu juga dengan Barcelona di mana ada Ansu Fati sekarang yang baru sembuh dari cederanya. Di laga kemarin waktu lawan Valencia bisa mencetak gol. Ini membuktikan bahwasanya pemain muda ini bisa menunjukkan chemistry juga dengan pemain-pemain senior walaupun mereka baru di La Liga. Tetapi mereka menunjukkan bahwasanya mereka bisa menjadi super sub di laga sebesar Clasico. Nanti kita lihat bagaimana. Oke. Baik, Bung Fahmi, mungkin terkait kita lebih ke ke masing-masing tim dulu. Kita lebih ke detail ke masing-masing tim. Kalau misalnya contoh ke Barcelona dulu deh. Nah, terkait dengan strategi yang dipaparkan oleh Bung Arif tadi, bahwa kemungkinan besar tidak ada perubahan yang cukup signifikan yang bakal diubah oleh pelatih di El Clasico nanti. Kalau misalnya menurut kacamata Bung Fahmi sendiri, apakah memang
apa ya, formasi yang sering diturunkan oleh sang pelatih di setiap pertandingan Barcelona kemarin itu, apakah memang itu yang sudah terbaik yang dimiliki oleh Barca, ataukah kemungkinan besar ada rotasi yang bisa saja dilakukan di pertengahan pertandingan mungkin, atau seperti apa yang mungkin dilakukan oleh sang pelatih Barcelona? Ya, saya lihat beberapa laga Barcelona ini kan terkadang dia rubah-rubah formasi. Bahkan di tengah laga pun biasa menggantikan pemain, itu pun juga merubah formasi di tengah laga biasa. Contoh beberapa laga seperti waktu lawan Benfica juga tanpa disadari itu di Liga Champions ya, memakai 3 back, terkadang juga 4-3-3, 4-3-2-1, terkadang memakai begitu dengan memasukkan Coutinho biasa di tengah sebagai MF dengan Depay, bahkan di depan ada Sergio Aguero sekarang. Itu membuktikan bahwasanya sang pelatih Barcelona ini belum menemukan formula yang tepat untuk Barcelona, karena beberapa laga pun permainan tiki taka ini seakan hilang. Mungkin DNA tiki taka ini belum ditemukan dengan pemain yang tepat, karena beberapa kali center back diganti, ada rotasi, kadang Sergio Des dari kanan ke kiri. Walaupun itu ada cedera pemain ataupun rotasi, itu membuktikan bahwasanya 11 pemain yang ini belum ditemukan yang tepat oleh Ronald Koeman. Ini sangat menguntungkan sebenarnya bagi Real Madrid jikalau bisa mengambil inisiatif atau bahkan mengambil celah ini, bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Real Madrid. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ini main di Camp Nou, Bung. Oh iya betul, ini di kandangnya MU ya, Barca. Di Camp Nou ya. Di Camp Nou ini atmosfer juga menentukan terkadang, walaupun ini masih pandemi, tetapi ini tidak menutup kemungkinan atmosfer Camp Nou ini bisa menentukan mental pada pemain Real Madrid. Itu tadi ke Barcelona. Nah, untuk Real Madrid sendiri, Bung, apakah memang bentuk line up yang sering diturunkan itu adalah salah satu formasi terbaik yang dimiliki oleh Real Madrid saat ini, atau kira-kira seperti apa dari pandangan Bung Fahmi? Saya rasa iya sudah terbaik dengan tergantung dari lini tengah. Semua permainan Barca maupun Real Madrid tergantung dari lini tengahnya. Ketika Luka Modric, Toni Kroos dan Casemiro berada di top performance, pasti Barca akan kesulitan mendongkrak lini tengah dari Real Madrid. Real Madrid sendiri punya Karim Benzema yang terkadang membuka ruang, sehingga center back dari Barcelona ini bisa memberikan seperti Eden Hazard ataupun Vinicius ruang untuk bisa meng-cut in dari sisi penyerangan sayap dari Real. Ini harus diantisipasi oleh Pique maupun Eric Garcia. Karena kalau tidak, ini akan bisa fatal bagi Barcelona, karena beberapa laga terbukti kemisi antara Pique dan Eric Garcia ini belum terlalu klop, karena di Liga Champions pun sebagai kacamata, karena kemarin kan Eric Garcia tidak dimainkan waktu lawan Benfica, terbukti kartu merahnya Eric Garcia karena tidak klopnya antara lini belakang antara Gerard Pique dengan Eric Garcia. Baik, kalau terkait dengan line up, Bung, mungkin bisa sekaligus diperlihatkan susunan pemain yang kemungkinan besar akan diturunkan oleh kedua tim, baik itu Barcelona maupun Real Madrid, dan kira-kira untuk formasi yang kemungkinan besar akan diturunkan menurut dari kacamata Bung Fahmi itu seperti apa? Lebih bagus masing-masing dulu, Bung. Boleh. Supaya kita lihat bagaimana ini berarti nanti setelah itu baru Bung Fahmi ya. Mungkin ke Barca dulu deh, kalau misalnya kita lihat ya, dari terkait dengan line up yang kemungkinan besar akan diturunkan oleh Barcelona nanti di laga El Clasico itu, kira-kira seperti apa menurut dari pandangan salah satu fans begitu dari Barcelona? Silakan. Baik, ini pandangan sudut pandang fans ya, bukan mungkin secara ini tidak terlalu benar juga, ada salahnya juga ya. Artinya sudut pandang fans, artinya ini untuk strategi prediksi ya. Formasinya tetap sama, Bung, tetap 4-3-3 ataupun dia 4-3-2-2. Tetap di atas ada Memphis Depay, dengan kalaupun Ansu Fati diturunkan di awal, otomatis dia pasti di sebelah kiri. Di bawah ini yang masih tanda abu-abu, yang Ter Stegen, dia masih diragukan untuk kembali hadir untuk main. Untuk di tengah dia tetap ada Gerard Pique dan
di sampingnya ada Eric Garcia ataupun Araujo. Itu ini untuk di line up itu tertera Eric Garcia. Tapi nanti prediksi pelatih Ronald Koeman lagi apakah menurunkan Eric Garcia atau Araujo. Di tengah kita tidak tetap dengan andalannya Sergio Busquets. Busquets ini pemain pengalaman tidak bisa diganti, artinya dia belum ada yang bisa menggantikan posisinya. Ditemani dengan Frankie De Jong, dengan Gavi ya. iya dengan Pablo Gavi. Pablo Gavi juga fit untuk turun main. Di depan tidak lain ya Sergio Aguero atau Memphis Depay dan Ansu Fati. Semuanya kalau yang saya lihat dari permainan Barca sebelumnya melawan Real Madrid itu yang musim kemarin, dia lebih banyak posisi menyerang di sebelah kiri, Bung. Sebelah kiri ya? Sebelah kiri. Salah satu kekuatan yang dimiliki Kekuatannya, karena kenapa? Jordi Alba mampu melihat situasi dan kondisi pemain ketika mencari celah peluang. Sehingga Jordi Alba ini yang terkadang di blok sampai 2 sampai 3 orang dari pemain tengah dari Real Madrid. Artinya peluang untuk posisi gol ini ada 100% dari Jordi Alba di sebelah kiri. Sebelah kiri ya? Sebelah kiri ya. Dengan mengandalkan sebelah kirinya dia mengoper ke Busquets dan diselesaikan oleh Memphis Depay atau Ansu Fati. Oke, kalau misalnya di bagian kanan, Bung, apakah memang ada peluang juga menjadi salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Barcelona dengan line up yang tadi sudah disebutkan oleh Bung Arif? Baik, kalau di bek kanan dia masih mengandalkan Sergio Des ya. Kalaupun memang Sergio Des tidak bisa tampil, tentunya ada Sergio Roberto yang bisa menggantikan di posisi bek kanan. Iya. Otomatis lebih signifikan sebelah kiri sih kalau menurut saya. Sebelah kiri ya. Kalau yang menjadi peluang karena kalau di sebelah kanan dia otomatis pasti akan mengopor lagi ke Sergio Busquets. Seperti itu. Oke, berarti ini adalah salah satu prediksi ya dari fans Barca dan tentunya seperti yang disampaikan oleh Bung Arif bahwa salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Barcelona itu di bagian kanan. Bagian kiri dari Barcelona dan kemungkinan besar itu yang nantinya akan menjadi peluang untuk mencetak gol. Iya, satu lagi karena Ansu Fati sudah siap untuk bermain, otomatis lebih matang lagi karena Ansu Fati di sebelah kiri. Wow, berarti ini harus diantisipasi nih oleh pemain-pemain Real Madrid ya. Karena tentunya kalau kita lihat susunan pemain yang disebutkan oleh Bung Arif tadi bisa dikatakan bahwa pemainnya sudah cukup mantap ini ya, mantap dan siap begitu untuk melakoni laga El Clasico nanti. Dan tentunya ini adalah salah satu antisipasi yang harus betul-betul diwaspadai oleh pemain Real Madrid. Kalau misalnya memang sesuai dengan prediksi dari Bung Arif terkait dengan susunan pemain atau line up yang akan diturunkan, berarti dia harus waspada di bagian kiri dari Barcelona. Nah, sekarang kita mungkin ke Bung Wahid nih terkait dengan kira-kira prediksi line up untuk Real Madrid nantinya seperti apa pada saat melawan Barcelona. Kita akan melihat ini adalah prediksi dari fans Real Madrid tentunya. Ya, silakan Bung Wahid. Ya, makasih Bung. Jadi untuk prediksi di pertandingan nanti di El Clasico, seperti saya katakan di awal tadi, Real Madrid akan menggunakan formasi 4-3-3. Di mana di penjaga gawang sudah bisa dipastikan. Iya. Betul. Kayaknya susah digantikan itu. Iya, Thibaut Courtois yang tampil 2 musim terakhir ini sangat memukul para Madridista di Indonesia. Dan untuk di back itu ada Eder Militao bersama yang pemain yang baru didatangkan dari Bayern Munchen, Alaba. Terus ya di sisi kiri, back kiri itu sudah dipastikan Ferland Mendy karena kemarin sudah tampil full di melawan Shakhtar Donetsk. Dan kondisinya juga sekarang sudah fit. Sudah fit ya? Iya. Untuk di bek kanan itu sebenarnya masih tanda tanya, tapi di prediksi saya kemungkinan besar akan diturunkan Lucas Vazquez di posisi sebelah kanan. Oke, berarti ini harus diantisipasi ya karena pemain Barca tadi katanya kekuatannya ada di kiri tuh. Berarti bek kanan dari Madrid harus betul-betul kuat gitu ya. Iya. Di 2 pertandingan Clasico juga Lucas Vazquez yang menjadi ini karena Carvajal setiap El Clasico itu absen. Dan ini ada opsi kedua, ada Nacho di sini. Bisa ada 2 ya yang kemungkinan besar yang akan di posisi itu. Terus yang di gelandang ada Casemiro, Modric sama Toni Kroos. Modric kayaknya
tidak bakalan tergantikan juga. Iya, benar. Mungkin di babak kedua terganti Oke. dengan Kira-kira pemain siapa kira-kira yang menggantikan? itu ada Valverde, pemain yang sudah tampil memukau juga di pemain muda Real Madrid. Ini yang digadang-gadang untuk menggantikan Modric di musim-musim depan. Kalau misalnya Modric sudah ini ya. Iya, Karena kan Modric juga sudah tua. sudah gitu ya. tua. Umurnya sudah 36 tahun. Betul. Artinya sudah tidak ini lagi ya untuk usia pemain Iya, sepak bola. tapi untuk kondisi ini luar biasa menurut saya untuk Modric masih tampil bagus di pertandingan-pertandingan ini. Terus yang untuk di posisi penyerang itu ada Karim Benzema. Terus yang untuk prediksi saya ya, ini ada kemungkinan besar diturunkan di babak pertama itu Eden Hazard Oke. dan Asensio. Oke, kalau untuk penyerang kira-kira di babak kedua kira-kira siapa yang diprediksi akan diganti begitu? Untuk di babak kedua ini kemungkinan yang akan diganti itu Hazard, masuk Vinicius, dan di sini Marco Asensio diganti dengan siapa yang penyerang mudanya dari Brasil? Rodrigo. Yang juga cetak gol kemarin di melawan Shakhtar Donetsk. Oke, jadi seperti ini ya. Kira-kira line up yang kemungkinan besar akan diturunkan oleh pelatih Madrid. Dan tentunya kalau misalnya kita lihat ya pemainnya juga sebenarnya sudah ini ya. Artinya tim yang kemungkinan besar diturunkan oleh Madrid kemungkinan besar sudah mantap gitu ya. Dan satu hal juga yang perlu diperhatikan di sini bek kanan tentunya dari Madrid karena tadi yang disampaikan oleh Bung Arif kemungkinan besar Barcelona ini akan memaksimalkan sebelah kirinya gitu ya untuk menyerang dan mencetak gol untuk Barca gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Bung Wahid atas sedikit prediksi line up yang kemungkinan besar akan diturunkan oleh Madrid, begitupun Bung Arif. Dan sekarang kita akan melihat nih prediksi yang kemungkinan besar akan diturunkan oleh kedua tim dari sudut pandang Bung Fahmi sendiri. Kalau misalnya kita lihat dari kedua tim Bung Fahmi. Kalau saya formasi pasti masih tetap 4-3-3 karena kedua tim lebih banyak mengandalkan penyerang sayap. Tetapi di sini yang jadi catatan masing-masing celah dan efektivitas di sebelah kanan. Tentu sebelah kiri yang harus diwaspadai masing-masing. Sedangkan di Barca sendiri di sebelah kiri antara Sergio Des atau Sergio Roberto yang akan bermain. Sedangkan pemain sayap kanan dari Real Madrid adalah Eden Hazard atau Vinicius yang memang bisa menjadi pemain kunci untuk bisa mendobrak pertahanan dari Barcelona. Begitu juga dengan sebaliknya di kubu Real Madrid di kiri ada Lucas Vazquez yang sebenarnya posisi aslinya dulu ketika Zinedine Zidane itu winger kanan, wing kanan dipaksakan untuk menjadi sayap bek kanan. Sayap bek kanan ibarat kata terlalu berani untuk ini. Dan di sebelah kiri dari pemain depan Barcelona adalah Ansu Fati. Yang bisa mendobrak masuk ke dalam jika Lucas Vazquez tidak efektif. Ini kedua tim sama-sama mempunyai celah yang sama dan efektivitas di sebelah penyerangan juga yang sama. Jadi itu yang harus diwaspadai kedua tim. Jika tidak cermat dari pelatih Ancelotti maupun Ronald Koeman, maka ini akan jadi blunder besar di posisi kiri di kedua tim. Jadi saya rasa harus betul-betul pemain yang fit di sektor bek kanan, karena ketika mereka menyerang all out attack semua maju ke depan, ketika mereka terlambat di counter oleh kedua pemain yang sama-sama cepat maka selesai sudah, Bung. Dan ini adalah salah satu pembuktian ya. Pembuktian dari masing-masing tim bahwa kira-kira siapa nih yang bakal menjadi juara atau pemenang begitu di El Clasico pertama di musim ini. Dan ini sebenarnya adalah salah satu pertaruhan atau adu strategi yang bagaimana caranya supaya kedua tim ini atau kedua pelatih ini bisa membawa masing-masing timnya menjadi juara. Karena tentunya ini adalah harga diri sebenarnya ya. Bukan hanya pemain, bukan hanya pelatih, tapi para fans juga sebenarnya. Apalagi sebenarnya kalau kita lihat ya para pemain-pemain yang ada di Barcelona maupun Real Madrid itu kebanyakan pemain muda juga, dan meskipun ada beberapa pemain senior ya, tapi tentunya ada beberapa pemain muda kayak di Real Madrid kan, pemain tengahnya itu bisa dikatakan
masih cukup muda atau masih sangat muda, tapi performanya sudah luar biasa meskipun begitupun di Barcelona ya, rata-rata pemain muda yang muncul sekarang. Nah, tentunya di sini adalah bagaimana caranya para kedua pelatih ini bisa menerapkan strategi agar bisa memenangkan pertandingan nanti. Oke, mungkin untuk yang terakhir saya mau menanyakan terkait dengan tebakan skor nih. Prediksi skor. Kira-kira berapa nih skor El Clasico nanti antara Barcelona dengan Real Madrid? Dan mungkin untuk yang pertama saya ke Bung Arif dulu nih. Kira-kira dengan formasi yang sudah dipaparkan tadi, dengan line up yang dimiliki sekarang, dengan strategi yang selalu diturunkan di beberapa pertandingan sebelumnya, kira-kira skornya untuk El Clasico nanti berapa, Bung Arif? Prediksi saya kalau melihat dari skuad yang fit ini, dia kemungkinan skor saya 3-1 lah untuk Barca. Wah, cukup telak juga ya. Biasanya kan cuma berbeda 1 poin tuh. Iya, 2-1, 1-0. iya. Karena ada faktor balas dendam di kekalahan kemarin. Oke, 3-1. Iya. Oke, kita catat ya, 3-1. Apakah betul prediksi dari Bung Arif ini betul-betul terwujud nanti di El Clasico atau seperti apa? Kita akan nanti saksikan langsung pertandingannya. Nah, sekarang saya ke Bung Wahid nih. Kira-kira tebakan skornya berapa nih, Bung Wahid? Karena saya prediksi 1-3 juga untuk kemenangan Real Madrid. Oke, berarti sama-sama ya. Oke, bisa dikatakan seimbang lah ya. Apakah 3-1 untuk Barcelona atau 3-1 untuk Madrid? Ini kita patut saksikan nanti karena tentunya ini adalah saya kembali katakan bahwa ini adalah harga diri ya, harga diri dari semua kalangan, baik dari pemain, baik dari pelatih maupun para fans ya, karena tentunya ini dimanapun El Clasico itu selalu membawa hal-hal yang menarik meskipun mungkin ada beberapa pemain bintang yang sudah hengkang, tapi kedua tim ini mempunyai sejarah ya gitu ya, bagaimanapun pemainnya, siapapun pemainnya, keluar masuk pemain bintang dan lain sebagainya. Kedua tim ini selalu menjadi pertandingan yang seru kalau bertemu, gitu ya. Dan tentunya para pecinta bola di luar sana itu jangan sampai ketinggalan pertandingan ini karena ini adalah salah satu pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu, El Clasico untuk Liga Spanyol tentunya, dan ini adalah hal yang sangat wajib untuk kalian tonton bersama. Oke, baik, saya rasa cukup sekian ya untuk prediksi kita pada segmen 1 ini, dan tentunya terima kasih banyak untuk Bung Arif. Bung Wahid, terima kasih banyak atas waktunya sudah memberikan prediksi terkait dengan pertandingan El Clasico nanti yang akan bertanding di hari Sabtu ya. Hari Minggu. Hari Minggu ya, dan tentunya beberapa pertandingan atau prediksi yang sudah disampaikan oleh Bung Wahid dan juga Bung Arif itu bisa menjadi salah satu gambaran untuk para fans di luar sana bentuk strategi ataupun line up yang akan diturunkan oleh kedua pelatih. Begitupun Bung Fahmi, terima kasih meskipun nanti kita akan masih memprediksi pertandingan-pertandingan yang lain ya. Tapi tentunya saya juga ucapkan terima kasih karena sudah memberikan sedikit gambaran terkait dengan line up dari kedua tim. Oke, baik, itulah tadi sedikit prediksi ya, sedikit prediksi dan line up serta strategi yang sudah disampaikan oleh masing-masing fans, dan juga tadi ada sedikit ulasan dari Bung Fahmi terkait dengan seperti apa strategi yang kemungkinan besar akan diturunkan oleh kedua tim. Dan tentunya ini patut untuk kalian saksikan karena ini merupakan El Clasico pertama di musim ini. Oke, baik, dan tentunya prediksi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Sport 55 edisi hari ini. Jangan bosan-bosan untuk selalu saksikan Sport 55 karena tentunya kita akan selalu mengulas, mengabarkan informasi-informasi di dunia olahraga, bukan hanya di sepak bola sebetulnya, karena kita juga akan selalu memberikan informasi di dunia olahraga yang lain ya. Tapi ya tentunya untuk episode kali ini khusus untuk bola dulu karena ada El Clasico yang nanti akan kita saksikan. Oke, baik, akhir kata saya Jabal Rahmat dan juga rekan saya Bung Fahmi pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sport.